Musin, usia saya 20 tahun, saya berasal dari Makassar. Saya merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Psikologi Universitas Musoa. Halo semuanya, perkenalkan saya Putra Gabriel Pumbana, akrab disapa Gabriel. Saat ini saya berusia 20 tahun dan saya berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Merawat Utara. Dan saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Psikologi Universitas Musoa. Selamat datang Gabriel, senang sekali kamu bisa datang hari ini. Silakan duduk. Terima kasih Ibu, saya merasa senang bisa mengungkap hari ini. Gimana rasanya hari-hari belakangan ini di Makassar? Udah sempat keliling kota mungkin? Lumayan Kak, kadang-kadang keliling juga, tapi lebih sering di kos atau di kampus. Rasanya masih agak sedikit canggung kalau jalan-jalan sendiri. Rasanya aneh aja Kak, kayak bukan tempatku. Aneh gimana maksudnya? Boleh kamu ceritakan lebih detail? Orang-orangnya berbeda, cara ngomongnya juga. Saya sering ngerasa kayak nggak nyambung atau malah jadi bahan bercandaan mereka. Apa saja hal yang paling terasa berbeda sejak kamu pindah ke sini? Cara mereka ngobrol, nada bicaranya keras, terus budaya makanannya, pergaulannya juga jauh lebih bebas dibandingkan di daerah saya. Saya sering ngerasa kayak ketinggalan dari mereka. Kamu merasa seperti orang luar ya? Seolah-olah nggak ada tempat buatmu di sini. Iya Kak, bahkan di kelas kadang saya ngerasa cuma numpang duduk doang, bukan bagian dari mereka. Atau mungkin saya aja ya kayak yang terlalu sensitif. Orang lain kayaknya biasa aja kok. Setiap orang punya cara sendiri dalam menyesuaikan diri, Gabriel. Bukan berarti kamu lemah atau salah. Iya Kak, betul, mungkin saya hanya butuh waktu saja. Kalau kamu setuju, kita bisa coba telusuri satu persatu hal yang paling mengganggu. Kamu mau mulai dari mana? Mungkin dari cara mereka ngomong Kak, itu yang paling bikin saya merasa tidak nyaman. Aku bisa merasakan beratnya jauh dari keluarga, dari kebiasaan yang kamu kenal, dan kamu tetap bertahan di sini, itu sudah luar biasa. Kadang pengen pulang aja Kak, tapi saya juga pengen lulus dan buktiin ke orang tua saya kalau saya bisa. Kapan kamu pertama kali mulai merasa tidak nyaman? Tepatnya minggu pertama kuliah sih Kak, waktu presentasi kelompok, saya sempat ditertawakan karena logat saya yang mungkin bagi mereka itu aneh. Kamu sempat cerita soal orang-orang berbicara di sini yang bikin kamu merasa tersinggung. Bisa kamu jelaskan sedikit lebih jauh? Iya Kak, mereka ngomongnya agak sedikit keras, kadang juga pakai kata-kata yang buat saya itu mendengarnya itu sedikit kasar, tapi buat mereka mungkin biasa saja. Jadi kamu merasa gaya bicara yang lebih keras dan langsung itu seperti dimarahi ya? Iya Kak, saya jadi ngerasa takut buat ngomong atau salah paham terus. Apa yang biasanya kamu lakukan saat mulai merasa dengan perbedaan itu? Saya memilih untuk lebih diam sih Kak. Kadang pulang ke kos, langsung tidur atau nonton video yang mengingatkan saya tentang kampung halaman. Mungkin gaya bicara orang di sini bukan berarti kasar. Bisa jadi itu bentuk kejujuran atau keakraban mereka meskipun terkesan keras bagimu. Iya sih Kak, saya pernah lihat mereka saling teriak, tapi tetap akrab. Saya aja mungkin yang belum terbiasa sama mereka. Kamu bilang ingin menyesuaikan diri, tapi kamu juga memilih untuk menghindar teman-teman sekelas. Kamu merasa ada konflik di situ. Iya Kak, saya juga sebenarnya pengen dekat sama mereka, tapi takut nggak diterima mereka, jadi saya memilih untuk lebih baik mundur. Ya, kamu memang butuh waktu, tapi waktu itu akan lebih bermakna kalau kamu juga kasih ruang ke dirimu untuk mencoba pelan-pelan. Saya mengerti kok Kak,
saya akan coba untuk membuka diri saya sedikit demi sedikit kepada mereka. Kamu merasa bingung, tertekan, bahkan kadang ingin pulang. Itu wajar sekali dalam situasi ini. Iya, makasih banyak Kak. Terima kasih sudah mengerti dengan permasalahan saya. Aku nggak di sini buat memaksa kamu berubah. Aku di sini untuk jalan bareng kamu sambil kamu pelan-pelan memahami situasinya. Terima kasih Kak. Saya jadi ngerasa gak sendirian lagi setelah bicara kepada Kakak. Kamu rindu rumah, tapi kamu juga ingin sukses di perantauan ini. Kedua perasaan itu bisa hidup bersamaan, Gabriel. Iya Kak, saya cuman lagi belajar buat menerima dua-duanya sekarang. Boleh aku kasih saran? Mungkin kamu bisa mulai dengan ikut kegiatan kecil di kampus. Bisa lebih akrab dengan teman-teman. Boleh Kak? Saya juga pernah lihat ada klub musik. Mungkin saya akan coba datang ke sana. Kamu kira-kira bersedia coba satu hal baru minggu ini, misalnya ngobrol dengan satu teman baru. Saya akan coba Kak. Saya bakal ajak ngobrol teman satu kelompok dulu. Tapi tentu, semua kembali ke kamu. Kamu yang memegang kendali atas langkah apa yang ingin kamu ambil. Iya Kak, saya ingin coba walaupun pelan-pelan. Mungkin saya bisa coba ajak ngobrol teman satu kelompokku minggu depan ya Kak. Hari ini kita sudah bahas banyak hal. Rasa asing, cara orang berkomunikasi perasaanmu, dan rencana kecil yang kamu buat sendiri. Itu langkah besar. Iya Kak, saya juga jauh merasa lebih lega setelah ngobrol tadi. Terima kasih sudah terbuka hari ini. Kalau kamu siap, kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk lanjut ngobrol. Tetap jaga dirimu ya. Terima kasih Kak, saya akan datang kembali lagi. Selamat siang Tira. Siang Kak. Terima kasih sudah datang dan senang rasanya bisa berjumpa dengan kamu. Silakan. Selamat siang Tira. Terima kasih sudah datang hari ini. Saya sangat senang kamu bisa hadir di sini. Hari ini kamu ingin menceritakan tentang apa? Akhir-akhir ini saya merasa cemas terus. Kayaknya berlebihan banget deh. Hal-hal kecil aja bisa bikin saya panik. Bisakah kamu ceritakan sedikit kapan biasanya rasa cemas itu muncul ke diri kamu? Biasanya muncul kalau saya mau lagi presentasi, ujian, apalagi kalau tugas lagi numpuk. Apa yang biasanya muncul di pikiranmu saat rasa cemas itu datang? Pikiran saya langsung mikir yang terburuk, takut gagal, takut dimarahin, takut tugasnya nggak selesai. Jadi kamu merasa sangat terbebani dan hal-hal kecil pun bisa menjadi pemicu rasa panik ya? Iya Kak, sampai susah tidur dan kadang nangis sendiri. Kadang saya mikir mungkin saya terlalu lebay aja, tapi tetap aja rasanya berat banget. Nggak lebay kok, perasaan kamu itu valid. Dan kamu berani datang dan cerita itu adalah langkah yang sangat besar. Kita bisa cari tahu bareng gimana cara yang cocok untuk bantu kamu dalam menghadapi kecemasan ini. Saya bisa bayangkan betapa melelahkannya mengalami ini semua sendirian. Kalau kamu bersedia, kita bisa mulai dari hal-hal yang paling terasa mengganggu dulu. Kapan kamu mulai merasakan kecemasan ini sering muncul? Mungkin sejak awal kuliah, banyak tekanan, tuntutan, terus tugas makin berat. Jadi sejak kuliah dimulai, tekanan akademik membuat kamu menjadi lebih mudah panik dan overthinking. Iya Kak, kayaknya itu pemicunya. Kalau saya boleh tahu, hal apa yang biasanya kamu lakukan untuk mencoba meredakan rasa cemas itu? Saya biasanya tarik nafas, tapi seringkali tak panik.
usaha kamu untuk tarik nafas itu adalah langkah yang sangat bagus. Artinya, kamu sudah punya keinginan untuk mengelola emosi kamu. Iya sih kak, saya memang nggak mau terus-terusnya kayak gini. Makanya saya coba cari cara, walaupun kadang nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi kalau kamu bilang ini cuma lebay, itu justru bisa menutupi bahwa kamu sedang butuh bantuan loh. Iya juga kak, saya kadang ngeremehin perasaan sendiri, padahal dalam hati rasanya berat banget. Saya setuju dengan kamu. Kadang perasaan cemas itu muncul secara tiba-tiba. Tapi kalau kita tahu caranya, kita akan lebih siap untuk menghadapinya. Iya kak, saya pengen banget bisa lebih siap dan nggak langsung panik tiap kali ada tekanan. Kamu sudah berani datang ke sini dan coba untuk cerita, itu tandanya kamu sudah punya kekuatan untuk mau berubah. Makasih kak, saya jadi merasa lebih dihargai dan nggak sendirian. Saya di sini bareng kamu dan kita akan mempelajari cara-cara untuk menghadapi kecemasan ini bersama-sama. Itu bikin saya sedikit lega kak, karena jujur saya nggak tahu harus mulai dari mana kalau sendiri. Di satu sisi kamu ingin tenang, tapi di sisi lain kamu takut dianggap menyusahkan. Nah, itu konflik yang sangat wajar. Iya bener banget kak, saya pengen banget cerita tapi takut dianggap manja atau nyusahin orang lain. Kita bisa coba teknik grounding dan juga latihan mindfulness dan mengubah pola pikir negatif ke arah yang lebih realistis. Saya tertarik coba kak, mungkin kalau dilatih pelan-pelan saya bisa lebih tenang. Gimana kalau untuk pertemuan berikutnya kita mulai dengan latihan pernafasan dan sedikit mencatat pola pikiran kamu saat mulai merasa cemas. Boleh banget kak, saya mau coba. Semua ini akan kita jalani sesuai ritme dan juga kenyamanan kamu, Atira. Kamu yang punya kendali dari semua ini. Makasih kak, saya senang karena bisa pilih jalan yang sesuai sama kondisi saya. Oke, jadi kita sudah sepakat untuk mulai dari latihan pernapasan dan sedikit mencatat pikiran saat cemas. Kita akan lanjutkan lagi dari situ ya. Siap kak, saya catat dan saya coba praktekin sebelum sesi berikutnya. Baik, sampai jumpa di sesi berikutnya, Tira. Jaga dirimu dan ingat, kamu tidak perlu sempurna untuk bisa merasa tenang. Terima kasih banyak kak Gabriel, saya merasa lebih lega setelah ngobrol.